Halo warga belajar, selamat datang di mata pelajaran ekonomi kelas 10, modul 1 unit 1 dengan tema pentingnya belajar ekonomi. Coba perhatikan di sekitar Anda. Ada orang yang sedang sibuk bekerja di kantor, ada yang sedang memilih baju di pasar, dan ada pula yang sedang memasak di dapur. Mengapa mereka melakukan semua itu? Jawabannya sederhana, mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang khusus mempelajari tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, di tengah ketersediaan alat pemuas yang sifatnya sangat terbatas. Dalam ekonomi, kita mengenal prinsip ekonomi, yaitu usaha untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Setiap tindakan kita juga didorong oleh motif ekonomi, baik itu motif memenuhi kebutuhan pribadi, mencari kekuasaan, mencari penghargaan, maupun motif sosial untuk membantu sesama. Perusahaan pun memiliki motif tersendiri, seperti mencari laba dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, ekonomi bekerja berdasarkan hukum sebab akibat. Misalnya, jika harga sembako naik, harga barang lain biasanya akan ikut naik. Atau, jika bunga bank naik, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun. Untuk memahami fenomena ini, para ahli membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Pertama, ekonomi deskriptif yang menyajikan data fakta. Kedua, teori ekonomi yang menjelaskan cara kerja sistem, yang terbagi menjadi ekonomi mikro untuk perilaku individu dan perusahaan, serta ekonomi makro untuk masalah luas seperti inflasi dan pengangguran. Dan ketiga, ekonomi terapan yang memberikan solusi praktis dalam dunia perbankan atau perusahaan. Mari kita bicara tentang kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kita membaginya berdasarkan intensitas, yaitu kebutuhan primer yang wajib seperti makan, sekunder sebagai pelengkap, dan tersier yang bersifat mewah. Ada juga kebutuhan menurut sifatnya yaitu jasmani dan rohani, menurut subjeknya yaitu individu dan umum, serta menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang yang mendesak dan kebutuhan masa depan yang bisa ditunda melalui tabungan. Namun, kenyataannya kita sering menghadapi masalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya alam, bencana alam, atau perang. Keterbatasan ini mencakup faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Karena adanya kelangkaan, kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan sekaligus. Disinilah kita harus menentukan skala prioritas. Kita harus cerdas mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Bertindaklah secara rasional dengan menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan pengorbanan yang kita berikan dengan manfaat yang akan kita peroleh. Ingatlah, setiap pilihan yang kita ambil pasti mengorbankan pilihan lainnya. Inilah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Jika Anda memiliki uang Rp500.000 dan memilih untuk membeli pakaian, maka nilai kesempatan berlibur yang Anda tinggalkan itulah yang menjadi biaya peluang Anda. Warga belajar, memahami ekonomi membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak, rasional, dan terencana dalam mengambil keputusan. Mulailah menyusun skala prioritas Anda sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini bersama PKBM Asyarwani. Sampai jumpa di unit selanjutnya, tetap semangat dan sukses selalu.